Mari kita lihat kawat listrik yang terdiri dari rantai panjang proton dan elektron yang dilalui arus listrik yang sesuai dengan gerak elektron di dalam kawat. Bayangkan, sekarang kita meninggalkan sebuah apel pada jarak tertentu dari sebuah kabel yang membawa muatan positif, sesuai dengan apa yang kita lihat. Masing-masing proton pada kabel menolak apel sebagai muatan positif dan saling tolak-menolak. Pada saat yang sama, setiap elektron pada kabel akan menarik apel dengan intensitas yang sama. Secara keseluruhan, jika kita menjumlahkan semua kekuatan ini, mereka akan saling memberi kompensasi yang sama dan apel tidak akan mengalami gaya apapun secara total, yang berarti apel tidak akan bergerak. Sekarang mari kita lempar apel ke kanan. Anehnya, kita sekarang melihat apel didorong atau ditolak oleh kabel walaupun tidak mempunyai gaya listrik. Gaya yang tampaknya dialami oleh apel merupakan gaya misterius yang mendorongnya menjauh. Gaya baru ini sangat aneh. Ia tidak muncul saat apel tidak bergerak, tapi hanya saat ia bergerak dan tampaknya bergantung pada arah dan kecepatan pada apel tersebut. Gaya misterius yang muncul ketika muatan listrik bergerak adalah gaya magnet. Dan untuk memahaminya, kita harus memahami dan mengulas apa yang diajarkan relativitas khusus kepada kita. Dan sebelum itu, mari kita mempelajari situasi yang bukan dilihat dari sudut luar, melainkan seperti yang dirasakan oleh apel ini. Dari sudut pandang ini, apel tidak akan bergerak ke kanan, melainkan kawat yang bergerak ke kiri. Sekarang, menurut relativitas khusus tersebut, semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar panjangnya berkontraksi searah dengan gerak. Dalam acuan ini, proton di dalam kabel sekarang sedang bergerak. Mereka akan melakukannya sehingga berkontraksi sepanjang arah dengan kawat yang mendekati proton satu sama lain. Dan sebaliknya, elektron tampak bergerak lebih lambat karena keseluruhan kawat sekarang bergerak ke kiri. Oleh karena itu, mereka menjadi sedikit meregang dibandingkan dengan sudut pandang sebelumnya dan akan menjauh satu sama lain. Secara keseluruhan, ketika kita menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada apel dari sudut pandang ini, mereka tidak akan lagi membatalkan satu sama lain. Masih ada lagi proton bermuatan positif dibandingkan negatif. Oleh karena itu, kawat bersifat tolak-menolak. Kekuatan yang mendorong kembali apel dengan mempertimbangkan relativitas khusus yang kita lihat, yang didapat dari medan listrik suatu muatan, terdistorsi ketika mulai bergerak. Fenomena ini melibatkan penampilan dari gaya baru yaitu gaya magnet yang sebenarnya adalah gaya listrik yang dirasakan dari persepsi acuan yang berbeda. Mirip dengan medan listrik, semua perilaku ini di bawah medan lain yaitu medan magnet. Ketika muatan listrik bergerak, ia menciptakan medan magnet di sekitarnya yang bisa direpresentasikan sebagai anak panah yang berputar. Dan gaya magnet adalah konsekuensi dari relativitas khusus. Permeabilitas magnetik adalah salah satu sifat material yang sangat penting. Sifat ini menggambarkan kemampuan suatu material untuk merespon dan mengarahkan medan magnet. Permeabilitas magnetik biasanya dilambangkan dengan simbol mu, yang mana itu adalah ukuran sejauh mana material dapat mengarahkan atau merespons medan magnet eksternal. Ini adalah sifat yang sangat berguna dalam pemahaman perilaku material dalam berbagai situasi magnetik. Permeabilitas magnetik terdapat dua jenis. Yang pertama, ada permeabilitas magnetik absolut. Permeabilitas ini mengukur kemampuan material untuk mengarahkan medan magnet dalam suatu medium. Ini merupakan sifat intrinsik dari material tersebut dan sering digunakan dalam perhitungan khusus, seperti hukum Ampere-Maxwell dalam elektromagnetis. Yang kedua ada permeabilitas magnetis relatif. Permeabilitas ini adalah ukuran sejauh mana material dapat memodifikasi medan magnet dalam perbandingan dengan vakum atau udara. Ini adalah parameter yang sering digunakan dalam desain peralatan elektronik dan juga elektromagnetik. Permeabilitas magnetik itu sangat penting ketika misal kita contohnya akan mendesain sebuah transformator atau induktor dan juga perangkat elektronik lainnya.
yang mana pemilihan bahan inti berdasarkan permeabilitas akan sangat krusial. Sifat permeabilitas magnetik, material dapat bervariasi dari satu jenis material ke material lainnya. Beberapa material seperti besi dan baja memiliki permeabilitas magnetik yang tinggi, sehingga mereka merupakan konduktor yang baik untuk medan magnet. Di sisi lain, material seperti udara atau plastik memiliki permeabilitas magnetik yang rendah, sehingga mereka kurang merespon terhadap medan magnet. Semakin besar banyaknya jumlah lilitan, maka akan semakin besar juga nilai kuat medan magnetnya. Pernyataan ini dibuktikan pada data ketika jumlah lilitan yang diberikan adalah 600, kuat medan magnetnya mencapai 1,15 mili-Tesla. Kemudian, ketika jumlah lilitan diberikan adalah 950, kuat medan magnetnya akan mencapai 11,9 mili-Tesla. Ini di mana ya? Kok aku bisa nyasar gini sih? Kayaknya kesana deh. Kok aku malah balik lagi ke pohon ini sih? Ini kan pohon yang tadi. Kemana ya? Kayaknya kesana deh. Kemana ya? Kesana aja deh. Bener gak ya jalannya? Tapi kayaknya pohon yang tadi. Kemana sih? Aku lihat kompas ah. Ini harusnya kesini sih. Coba aku ikutin. Nah kan bener ini. Alhamdulillah.
tersesat, kompas bisa terus menunjuk ke arah utara. Aku searching ah. Oh, karena ada pengaruh dari medan magnet juga. Kalau gitu, aku coba simulasiin. Ternyata benar ya, kompas ini dipengaruhi medan magnet. Berikut merupakan pembahasan dari soal yang nomor pertama, yaitu dengan mencari induksi medan magnet dengan B sama dengan permeabilitas dikali arus lalu dibagi dengan 2pi dikali sama A. Permeabilitasnya adalah 4 dikali 10 pangkat 7 Weber per ampere lalu dikali dengan arusnya jadi 4 ampere dibagi dengan 2pi dikali dengan jarak antara titik dan kawat panjang yaitu 0,08 meter. Jadi hasilkan induksi magnetnya adalah 1 dikali 10 pangkat 5 Tesla. Berikut merupakan pembahasan dari soal kedua medan magnet. Dengan diketahui A-nya yaitu jarak antara kawat itu dengan 10 cm atau 0,1 meter. Lalu jumlah lingkaran pada kawat adalah 20 dengan permeabilitas 4 dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere dan induksi magnetnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 3 Tesla. Lalu untuk mencari arus listriknya dimasukkan rumus induksi medan magnet permeabilitas dikali jumlah lingkaran dan arus per 2 kali A. Besar induksi magnetnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 3 Tesla sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali 20 lalu dikali dibagi dengan 2 kali jaraknya yaitu 0,1 meter. Lalu dihasilkan 4pi dikali 10 pangkat min 3 Tesla sama dengan 8pi dikali 10 pangkat min 6pi per 0,2. Jadi harusnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,2 dibagi dengan 8pi dikali 10 pangkat min 6 sehingga dihasilkan arus 100 ampere pada kawat tersebut. Sekian pembahasan dari contoh soal medan magnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.